Aktor laga bersuara merdu Cuping Topan resmi melepas status lajangnya. Ia menikahi sang pujaan hati pada 19 Juli lalu. Dulu tuh kita ketemu di kantor. Waktu itu saya lagi berkantor di daerah Pancoran di Menara Bidakara 2. Di situ saya lagi dampingin abang angkat saya namanya Pak Okto. Nah, di situ dan suatu ketika beliau datang bersama keluarga, datang ke kantor. Terus saya lihat, ini orang siapa gitu. Dalam batin saya ngomong, kok selama ini saya nggak pernah lihat dia. Kalau memang dia keluarganya si abang angkat saya, Bang Okto, kok kenapa nggak pernah kelihatan gitu. Akhirnya dalam batin saya juga ngomong, ya Allah, jangan-jangan ini jodoh saya yang sebenarnya. Kalau memang dia jodoh saya sebenarnya, tolong bimbing saya, maksudnya pingin cari tahu gitu, benar nggak, jangan-jangan ini jodoh saya gitu. Dan qadarullah, hanya saya datangin dia lagi ngobrol sama kawan saya juga, masih ada hubungan saudara namanya si Emir. Terus si Emir celetok bilang, nah Dek, ini Bang Topan, Kak Topan ini lagi mau cari jodoh, kalau boleh cari pasangannya. Justru dia bercanda, tapi dia nggak suka yang perempuan, sukanya yang laki-laki. Saya bilang, gila lu, masa suka laki-laki, sambil bercanda begitu. Dan alhamdulillah, ya udah, cuma hanya batas sepintas itu aja kita kenal. Dan ternyata sebelumnya itu tahun 2018 itu kita pernah bertemu di satu tempat juga, tapi di lokasi yang berbeda. Cuma kita nggak saling, belum maksudnya belum bertatapan secara langsung, belum berkenalan secara langsung. Nah, tahun lalu kalau nggak salah di bulan September ya, Oktober ya, pokoknya antara Oktober itu ketemu sama dia, kita ngobrol, mulai kenalan di situ. Terus diperkenalkan sama keluarganya dia, mamanya, bapaknya, tantenya juga. Lagi acara milad ya, iya. Lagi ada syukuran juga di kantor. Ada om aku itu lagi milad. Jadi sebenarnya Bang Okto itu sepupu dan qadarullah abang angkatnya beliau gitu. Jadi saya datang ke sana lagi ada project mau meeting, makanya kita ngobrolnya nggak lama ya. Dan saya nggak ada kepikiran sama sekali kalau memang beliau itu ternyata memendam rasa gitu. Kadang orang saya bilang fansnya ya, enggak, malah saya nggak tahu beliau tuh viral gitu. Cuma taunya beliau itu adalah guru spiritual kakak sepupu. Dan saya juga nggak tahu beliau ternyata memang satu rumah sama abang sepupu saya itu. Saya pikir kan memang cuma datang-datang aja karena sebagai ya guru spiritualnya lah gitu. Ternyata beliau tinggal satu rumah sama abang sepupu yang abang angkatnya juga, iya. Gitu. Tapi justru saya lebih dekat sama abang angkat. Iya. Saya baru-baru. Iya. Baru-baru. Karena saya udah kurang lebih 5 tahun selalu dampingin beliau, ikut beliau kemana-mana pergi. Bahkan ketika video saya viral pun juga itu bagian dari beliau. Maksudnya apa namanya? Kegiatan bersama beliau. Nah, ya? kegiatan bersama beliau gitu. Udah kenal lama, duluan beliau kenal duluan keluarga besar saya kenal sama beliau dibandingin saya kenal beliau gitu. Tapi kita benar-benar nggak tahu sama sekali gitu. Baru sekali. Terus baru kontak-kontak lagi tuh akhir-akhir. Saya mulai intens komunikasi sama dia, kontak itu bulan November. Iya. Nah, kita masih belum melalui media sosial dulu kita komunikasi. Kita belum ada planning menikah sebenarnya. Cuma saya pribadi sih udah ada niat memang ingin menikah. Dan saya coba komunikasi dia via Instagram, DM, tanya assalamualaikum, masih panggil Dek, Adek, lagi di mana Dek? Saya pikir dia memang stay di daerah kota Makassar, ternyata beliau stay di Jakarta. Saya bilang, saya tanggal 23-24 November itu ada kegiatan Hijrah Fest di Makassar. Kalau memang berkenan, hadir. Nah, kalau hadir nanti kita bikin ketemuan di situ, pertemuan. Kan saya bingung Makassar lah, saya di Jakarta gitu. Saya balasnya insya Allah ya Bang, kalau saya ada rezeki saya bisa datang ke sana. Beliau bingung tuh, kok datang? Emang tinggal di mana? Di Jakarta. Wah, mulai tuh beliau nih bombardir saya nih lewat Instastory ya. Instastory setiap hari dikirim setiap hari. Itu saya bingung kan. Ini kok saya dikirim apa sama semua yang dikenal begitu juga gitu kan. Saya nggak mau GR, mungkin memang orangnya baik ya gitu, mau sharing lah gitu kegiatan.
Terus saya ada teman-teman ngobrol gitu, ngobrol, saya tanya ini gimana ya? Oh kalau laki-laki sih kayak gitu pasti suka. Saya mikir, oh saya nggak berani GR gitu. Takutnya tiba-tiba saya juga akhirnya suka, terus beliau enggak, kan malu gitu sebagai muslimah gitu ya. Jadi saya diem, terus diajakin ketemuan awalnya saya nggak mau, aku nggak mau ya. Awalnya dia nggak mau. Ini saya paksa bilang pokoknya kita ketemu lah, terserah di mana aja, mau di sini di daerah Citos atau di mana aja. Saya bilang di kantor boleh, tapi kalau boleh kita ketemu jangan di kantor, di luar gitu. Jadi maksudnya kita ngobrolnya lebih rileks, lebih santai gitu. Dan kita akhirnya ketemu di daerah Antasari ya. Iya, langsung. Itu setelah saya tolak. Aduh, saya nggak berani saya. Nggak bisa diundur waktu. Kan saya juga orangnya sangat disiplin dengan masalah waktu dan selalu on time dengan waktu. Saya jadi malu. Janjian sama beliau 11:30. Datangnya 11:30. Loh, saya bilang loh, siapa suruh datangnya 1 jam maju gitu. Sedangkan saya tuh kan dari rumah kan lumayan gitu kan, Pondok Cabe Antasari. Tiba-tiba ada foto cekrek, saya udah di sini. Ya Allah ya Rob, saya masih di jalan, baru aja keluar dari rumah gitu. Ini gimana? Kurang lebih bisa nunggu 1 jam. Beliau nunggu 1 jam. Saya pikir, tapi kan udahlah nggak apa-apa, biar pulang aja deh gitu, biar nggak usah ketemu gitu kan, mikirnya gitu awalnya. Ditungguin tuh sama beliau tungguin gitu. Jadi saya nggak enak. Saya bilang ada kafe kan di situ, duduk aja di kafe. Itu pun saya nyari kafe yang benar-benar sepi, takutnya timbul fitnah gitu kan. Itu pun duduknya sini, dia depan tapi rada jauh gitu, udah seakan-akan ada COVID gitu kan waktu itu. Nggak berani deket-deket lah, takut lah saya gitu. Itu proses dari perkenalan sampai akhirnya nikah berapa lama? Amin. Kalau dihitung itu mungkin Desember, ya kurang lebih sekitar 6 bulan. Sebenarnya kita berdua itu rencana awal menikah itu 1 bulan setelah proses kita berkenalan. Cuma karena belum ada persetujuan atau restuin dari keluarganya dia, kemudian ya udahlah, mungkin ini bagian dari proses perjalanan kehidupan kita. Akhirnya saya ikutin proses itu. Karena kan kaget, beliau tuh ngajak nikahnya 1 minggu setelah kenalan gitu. Iya. Cepat, beliau bilang kalau kebaikan jangan ditunda gitu. Sedangkan saya waktu itu bilang, gimana, hati saya belum ada rasa, saya harus gimana? Kan kalau laki-laki lain tuh banyak umbar janji gitu ya, janji manis gitu, PHP lah istilahnya. Beliau cuma bilang gini, saya nggak bisa janji apa-apa, saya cuma bisa bantu doa. Kalau memang kamu jodoh saya, Allah pasti palingkan hati kamu ke saya gitu. Allah arahkan hati kamu ke saya, karena setiap saya yang mau saya lakukan itu saya selalu menghadirkan Allah. Jadi kalau memang kita jodoh pasti Allah mudahkan. Mbak, kalau digituin coba sama laki-laki gimana coba? Langsung melting gitu kan. Terus dalam hati saya, kalau dalam hati ini besok aja yuk ke KUA gitu. Kalau digituin sama laki-laki kan berasa dimuliakan banget gitu. Saya sebagai perempuan tidak dijanjikan apapun. Terus beliau juga bilang, saya masih dari awal kita harus menata semua dari nol gitu. Dan disitulah saya ngerasa beliau nggak ada yang beliau tutup-tutupi, semua segala macam untuk kehidupan beliau gitu ya. Semuanya beliau kasih tahu keluarganya dari ini segini segala macam. Jadi buat saya ya nggak ada lagi alasan saya tolak beliau gitu. Dari awal pun saya tolak ya gitu. Terus nanti aduh kalau tahu gitu kenapa dari nggak kemarin-kemarin aja ketemunya gitu. Dalam memperjuangkan cintanya, perjalanan yang dilalui oleh Cuping Topan dan Lila Tamsil tentu tidaklah mudah. Berbagai rintangan dilalui oleh Cuping Topan hingga akhirnya resmi menjadi suami Lila Tamsil. Terutama malah papa bilang kalau memang dia serius potong rambutnya. Saya bilang jangan, malah saya itu memang dari dulu entah kenapa sebelum pun saya pakai hijab juga gaya juga saya bukan gaya seperti perempuan biasanya gitu, sukanya pakai jaket kulit apa segala macam. Terus pas ngeliat beliau, memang saya suka laki-laki yang tidak seperti biasanya, berbeda lah, different gitu kan. Pas ngeliat beliau malah saya suka ya rambutnya, disuruh potong, wah langsung saya begini, waduh jangan dong, saya bilang jangan dipotong. Itulah daya tarik beliau buat saya gitu. Maksudnya beliau kan orang tahu beliau ya karena rambutnya, dibilang imam gimbal lah gitu kan segala macam. Terus dari papa sendiri juga kaget, beliau tiba-tiba mau nikahin saya kan nggak kenal gitu, mungkin untuk orang tua khawatir. Kerjaan dulu. Ya. Saya datang ketemu keluarganya, bicara sama bapaknya, mamanya, bilang saya ada proyek, mau tawarkan kerjaan, dan bapak keluarganya semua setuju. Ya.
Habis kesini lagi Datang yang kedua. yang kedua. Mau melamar, bingung. Hanya saya bilang, aduh, daripada saya ajak dia keluar, kan maksudnya kita masih bukan muhrim gitu. Nanti takut banyak teman-teman di luar sana bilang ini kok public figure, sementara dia begini kok jalan berdua gitu. Akhirnya saya memutuskan, kenapa nggak sekalian aja saya nikahin dia gitu kan. Gitu. Ya udah, saya langsung bilang sama dia setelah 2 hari kita ketemu, saya bilang, saya mau serius sama kamu, kasih saya waktu, saya mau sholat dulu. Udah, tunggu, kasih saya sholat dulu, besok saya kasih jawaban. Saya cuma bilang begitu aja. Udah, besok saya kasih jawaban. Nanti kamu akan tahu kamu akan tahu jawabannya kayak gimana. Pokoknya gini aja deh, saya serius mau menikahin kamu. Udah, itu aja. Iya, saya nggak ditanya mau nggak gitu. Jadi buat saya langsung istilahnya di bahasanya tuh dikasih statement gitu, bukan question gitu kan. Langsung dibilang saya mau nikahin kamu. Terus saya nanya, kok kamu nggak nanya saya sih, saya mau apa enggak? Karena saya nggak siap kalau ditolak katanya. Pokoknya kamu mau nggak mau saya mau nikahin gitu pokoknya. Nah akhirnya beliau PDKT lah sama keluarga besar nih. Menurut Lila, kekayaan itu bukan hanya soal materi, namun bagaimana sifat dan tindakan yang baiklah yang sejatinya menunjukkan kekayaan yang sesungguhnya. Karena papaku itu memang dari kecil sudah dekat sama keluarga besarnya. Jadi pas keluarga besarnya melihat memberi testimoni tentang beliau gitu. Dia bilang kita udah sempat ke keluarga besar bilang pernah ke kampung beliau, pernah ke rumah beliau dengan keluarga baik-baik, pokoknya semuanya memang keluarganya keluarga sederhana, tapi sederhana itu buat saya itu kebaikannya semuanya mewah banget lah buat saya gitu. Terus akhirnya kenalan sama mama beliau tuh pertama video call ya. Video call. Saya ngerasa aduh gak enak banget ya Allah kalau mau bicara sama orang tua ya insya Allah. Saya pribadi memperkenalkan beliau itu melalui video call. Iya, saya jadi enak hati juga mestinya kalau sebenarnya. secara adab itu kan nggak Nggak baik, boleh. cuma karena ya Kondisi lagi begini. kondisi karena seperti ini juga akhirnya boleh lah. Dan memang keluarga mama saya juga fine aja menerima diri. Ya, tapi tetap saya minta maaf ya mama harus lewat video call. Memang sebenarnya buat saya nggak etis gitu, tapi mau gimana? Alhamdulillah mamanya beliau tuh, ya Allah saya nggak ngerti deh baik banget. Jadi dari belum ketemu langsung video call aja udah akrab banget. Pas jemput ke bandara langsung dipeluk, baik banget lah keluarganya. Itu juga salah satu yang buat saya tuh, udah Bismillah mantap lah gitu. Restu orang tua menjadi pembuka jalan bagi setiap langkah yang akan diambil Lila. Ridho orang tua adalah ridho Allah juga. Bagaimana setiap jalan yang ditunjukkan kepadanya adalah hasil dari ikhtiar dan restu dari orang tua, termasuk pernikahannya dengan Cuping Topan. Beliau dekat sama anak saya. Dari pertama anak saya itu memilih banget orang, nggak pernah mau dekat sama orang. Saya bilang boleh saya kerja, tapi boleh nggak itu untuk kerjaan ya. Kamu tanya ke anak saya dulu. Kalau anak saya bilang boleh, baru saya kerja. Karena saya nggak mau tinggalin anak saya dengan cari rezeki, tapi anak saya hatinya sedih gitu. Ya udah saya bisa kok. Dan itu anak saya tuh pemilih gitu. Kamu lihat ya nanti saya datang tuh pasti anak kamu suka. Bener. Gimana ceritanya? Jadi saya selalu bayi telepon sama dia bilang, anak saya udah umur sekian, 8 tahun. Anak saya orangnya selektif memilih. Tapi kalau sama aku, dia pasti nurut. Udahlah, mau kita buktikan gak? Atau mau taruhan nih? Jangan, gak percaya. Ya udah, kalau memang gak percaya, saya akan buktikan. Jadi waktu pas saya datang ke rumah, dia orang pertama yang bukain pintu pagar dan langsung peluk saya. Padahal gak kenal. Kita belum boleh kenal sama sekali. Cuma karena dia sering lihat di media sosial, di Instagram. Oh ini kan Ustaz Cupin, gini. Ya udah dia langsung kenalan, udah berpelukan. Dan dia orang pertama yang keluar dari mulutnya, dia bilang, Abi kapan nikahin Ibun? Dan Dia ngomong langsung. Dan anak saya itu yang promosiin beliau ke keluarga. Ini loh yang insya Allah mau jadi bapak aku. Ini namanya Cuping Topan. Bayang, dari bulan November tuh kita ketemu, Desember sampai sekarang. Kita baru nikah bulan Juni. Iya. Lengket Karena banget. dia yang langsung bilang, dia kan panggil saya pertama Ustaz Cupin, habis itu kesini panggil Abi udah tinggal di rumah aja. Kapan mau nikahin Abi? Saya bilang ngomong sama Dato tuh maksudnya kakeknya dia, ngomong sama Dato. Kan datonya dia itu bapaknya si Lila kan masih agak berat. Kadang oke, kadang ini masih banyak pertimbangan lah gitu. Apalagi
pas kita mau menikah itu kan dalam kondisi COVID seperti ini gitu. Waktu Awalnya juga ya? iya, awalnya saya minta sama dia kalau bisa Desember itu komitmen kita berdua. Akhirnya kita mundur lagi di bulan Februari tanggal 22. Itu atas persetujuan kita sendiri. Bahkan kita mau mengambil sikap sendiri kalau orang tua memang masih bersikeras. Karena kan apalagi dia udah pernah nikah dan saya memang sudah dewasa, ya kita punya keputusan bersama gitu. Hanya saya punya masih pertimbangan masih ada, saya bilang jangan, itu nggak baik kalau kita nikah untuk atas kehendak kita berdua, sebenarnya nggak baik. Karena kan bagaimanapun juga saya masih menghargai orang tuanya dia, apalagi saya pribadi tinggal di keluarganya dia. Abang angkat saya kan mesti keluarga besar semua nih. Kalau saya bikin apa-apain dia kan pasti saya kena imbasnya sangat besar gitu. Padahal guru-guru beliau, ustaz-ustaz, maksudnya kebaikan jangan ditunda gitu kan. Udah. Maksudnya baiknya, sisi baiknya seperti itu. Tapi kami lagi melihat papa mau kok sebenarnya, tapi mungkin butuh waktu untuk menghilangkan kekhawatiran beliau. Akhirnya setiap hari saya ajak bicara apa kendalanya, apa yang khawatir apa gitu. Akhirnya beliau ucapkan segala macam. Akhirnya saya bilang, ya Allah Pak, saya untuk dunia, saya yakin Allah sudah menetapkan, sudah nggak perlu ada yang diragukan, karena Allah sudah menjanjikan itu semua, sudah diatur lah sama Allah. Yang belum menjelaskan akhirat, saya bilang. Jadi kalau buat saya akhirat, insya Allah calon suami saya ini bisa mengarahkan saya ke arah yang lebih baik. Dengan anak saya itu selalu minta setiap doa tuh, apa gini, merem-merem, saya tanya, nak doa apa? Saya bilang, aku mau punya bapak yang jago ngaji. Itu jauh sebelum ketemu beliau. Nanti ya, iya yang bisa ngaji ya bun. Ya insya Allah Allah kasih, kalau mau punya bapak yang soleh, kamu harus jadi anak soleh gitu. Akhirnya waktu dapat beliau tuh pertama kali dekat ya, anak saya happy banget, seneng banget. Akhirnya ya makanya salah satu alasan terbesar saya juga terima beliau, anak saya dan keluarga beliau yang buat saya jatuh cinta jauh sebelum saya jatuh cinta sama beliau gitu. Nah, sebelum saya bicara ketemu sama bapaknya langsung untuk menyampaikan isi hati saya, niat baik saya untuk menikah sama beliau, saya nyampaikan dulu ke abang angkat saya dulu. Tapi saya nggak langsung ke abang angkat. Jadi abang angkat itu punya om kandung. Jadi om kandung ini om saya juga. Saya menghargai beliau sebagai orang tua untuk mewakili saya. Jadi saya sampaikan niat baik ini ke om saya, bilang om, tabe, itu sepupu, masih ada hubungan keluarga bapaknya dia, sepupu gitu. Jadi kalau sebenarnya kalau bicara secara adat itu kan sebenarnya tidak baik melangkahi namanya kan. Harus saya sampaikan juga langsung ke bapaknya dulu baru ke keluarganya dia. Tapi saya ngerti adab, justru saya harus menyampaikan dulu ke om saya sama kakak saya karena saya tinggal di rumah itu gitu. Nah, takutnya ternyata ada miskomunikasi di sini. Saya menyampaikan niat baik ini, datang ke om saya, bilang om, saya minta maaf. Itu saya grogi tuh, nggak bisa ngomong. Ya udah, om saya bilang ngomong aja, kenapa? Kamu ini kan public figure. Tapi om, mohon maaf sekali lagi, maaf. Kenapa? Saya minta izin, mohon maaf. Saya sekarang lagi mencoba bangun hubungan kedekatan serius sama anaknya Pak Tamsil Lila. Langsung gembira. Om saya, bagus tuh kalau begitu. Berarti kita jadi, keluarga kamu beneran. Nanti jadi keluarga beneran. Kamu jadi ponakan saya beneran. Iya om, kalau bisa disupport om. Karena saya sudah datang ke rumah, udah bicara sama keluarga, maksudnya bicara masih ngobrol-ngobrol biasa gitu. Oh bagus. Nah saya langsung ada Bang Okto, om saya langsung panggil, Okto, ini saudaramu Nadia mau siapa Topan? Kenapa dia? Dia jadian sama anaknya Pak Tamsil. Langsung justru malah mereka support. Bagus kalau begitu kita support. Berarti kamu nanti masuk keluarga beneran. Dan alhamdulillah. Nah ternyata setelah itu bapaknya dia dipanggil ke kantor. Nah, ketemu sama umum masalah bisnis juga sama masalah kita gitu. Tiba-tiba om saya ini, omnya dia juga ngomong, tapi saya mau tanya, itu katanya si Lila lagi serius hubungan sama ini ya, sama Topan ya. Bapaknya langsung ekspresinya berbeda gitu. Iya. Gitu. Karena miskomunikasi lah. Kalau di adat Bugis itu ada yang bilang siri itu melangkahi kayak malu jadinya, karena harusnya kita yang bicara ke orang tua baru ke keluarga. Sedangkan kalau sebagai adabnya adalah kan om saya itu yang beliau berada di kantornya dan Bang Okto itu kan satu rumah. Jadi adatnya adalah keluarga angkat yang mereka keluarga besar saya pun juga menganggap Bang Topan ini udah benar-benar keluarga banget gitu. Jadi memang adabnya sebenarnya benar, tapi secara budaya salah. Kita belajar lah ya dari situ. Kita belajar dari situ. Saya bilang sama Kak Okto sama Om Lewa, namanya Om Lewa,
tolong gimana nih cari solusinya. Ya udah aja bicara sama bapaknya dan bapaknya memaafkan gitu. Iya, pelan-pelan Ternyata ada mulai miskomunikasi. terima ya. Justru malah waktu saya ajak Lila ketemu sama Bang Okto bilang sebenarnya Topan benar karena posisi Topan itu berada di keluarga kita. Iya. Ya, Dengan di keluarga saya, saya gitu. bukan di kamu. Karena kan kita udah anggap Topan ini sebagai adik, dia tinggal di rumah saya. Mestinya dia harus ngomong ke saya dulu. Minta izin Kalau lah, minta izin ibaratnya. Kalau dia tidak ngomong berarti salah. Iya. Berarti Topan ini tidak menghargai kita sebagai keluarga angkat gitu. Jadi istilahnya kita dari kiri kanan lah Dari gitu. kiri kanan. Dan ini membuahkan membutuhkan proses ini pertimbangan dari orang tuanya dia. Akhirnya udah di bulan apa ya sebelum puasa ya. Ya. Saya memberanikan diri datang bicara baik-baik sama bapaknya pas saya lagi puasa, bapaknya juga puasa hari Jumat saya datangin. Udah kamu datangin aja pokoknya sampai abang angkat Kamis, itu hari Kamis hari saya. Jumat sayang pas hari Jumat. Oh, ya. Abangnya dia juga bilang, Pan, datang ke rumah aja toh Pan. Kenapa? Pokoknya datang aja. Kalau bisa kamu nginap di depan rumah sampai bapaknya terima gitu. Kamu bawa tenda aja lah, bawa tenda nginap di depan rumah di pagar situ sambil bawa selimut gak apa-apa. Sampai benar-benar bapaknya terima. Dan alhamdulillah karena hari Jumat hari baik. Oh iya. Hari Jumat kan tadinya mau hari Sabtu iya, gak jadi. Saya datanglah ke rumah tuh. Udah bismillah aja. Saya sampai zikir-zikir bismillah. Tadi kan bapaknya udah keras banget memang gak mau. Kalau bapaknya kalau udah gak mau. Tiba-tiba qadarullah berubah. Jadi pas waktu datang ke rumah langsung disambut baik sama bapaknya. Dipeluk, dicium. Saya langsung kaget, saya pikir kan, Aduh. wah saya nggak mau turun tuh takut kan. Terus saya turun pelan-pelan, loh kok ngobrolnya jadi bagus gitu. Hanya ngobrol jadi bagus, duduk lah. Ya silakan masuk nah, silakan masuk. Jadi kita belum bicara inti, kita masih ngobrol biasa, ngobrol seputar masalah pekerjaan segala macam. Dan bapaknya ada klimaks lah, maksudnya udah respon baik. Baru setelah kita berbuka puasa, makan bareng, sholat jamaah bareng, baru dari situ duduk lagi, didampingi mamanya karena mamanya yang paling support. Mamanya tuh udah mau banget, udah support. Jadi kalau bapaknya masih berseberangan, itu mamanya selalu dukung. Jadi pokoknya ini anak gini lah gitu. Dan disitulah saya menyampaikan, Om, tapi saya mohon maaf sebelumnya atas kelancangan dan kehadiran saya. Saya kesini itu saya mau menyampaikan niat baik saya bahwa saya mau benar-benar mau menikah anaknya Bapak gitu. Dan ini siap lahir batin dan ini tanggung jawab saya dunia akhirat. Ya udah, hanya gitu. Pas bilang itu saya tambah lagi, ya Allah tambah yakin gitu. Terus papa saya juga dikatakan seperti itu ya sebagai bapak gitu ya, mau memindahkan tanggung jawab ke calon suami, ya merasa benar-benar khawatir itu langsung hilang gitu, langsung yakin, yang ada yakin semenjak itu ke rumah datang papa yang bukain pintu, langsung dipeluk, beliau salim langsung dicium, cipika-cipiki gitu sama papa. Tadi awalnya kan dingin banget, ketemu lirik malah sudah gitu maksudnya. Tapi setiap beliau ketemu papa, beliau tetap salim walaupun memang beliau tahu papa kurang setuju awalnya. Tapi akhirnya papa kesini pelan-pelan menerima tetap beliau salim, tetap mau gitu. Tapi kesini malah sekarang alhamdulillah sayang Tadi yang banget. suruh memotong rambut akhirnya nggak Nggak jadi gitu kan. Ya udah ngerti. Iya, karena saya selalu bilang saya mesti menyampaikan dengan via komunikasi pidato. Maksudnya teman-teman, keluarga Kak Okto sama Bunda kan mereka udah tahu dengan penampilan saya seperti ini gitu. Packaging saya seperti ini. Kalaupun saya potong ini kan berarti saya akan kembali dari proses dari nol lagi gitu. Biarkan saya seperti ini, tapi saya akan mestinya berjalannya waktu mungkin karena pada saat kita nanti berangkat haji berdua, nah itu baru saya akan potong. Karena kan haji kan harus wajib potong gitu. Dan alhamdulillah bapaknya ada pengertian segala macam. Dan makin kesini saya dapat tawaran setelah kita menikah itu ada beberapa tawaran endorse juga dan bapaknya happy. Jadi semua ada pekerjaan itu saya selalu komunikasi sama dia, komunikasi sama keluarganya, sama bapaknya. Dan ya alhamdulillah kita semua happy jadinya. Perjuangannya luar biasa ya. Dan saya memang selalu perjuangan karena saya prinsipnya satu, kalau saya sudah yakin dengan komitmen yang saya pilih, maka saya akan berjuang terus gitu. Dia berapa kali nolak saya, udah mundur, udah berapa kali nolak. Saya bilang jangan, saya orangnya nggak mau setengah-setengah. Kalau sekali maju terus gitu. Iya, saya kan juga maksudnya dengan dengan status saya gitu. Saya sedikit worry karena kan saya akhirnya tahu beliau seperti apa gitu. Public figure, beliau juga Khori, terus keluarga beliau gitu. Sedangkan di keluarga beliau
pernikahan beliau lah yang ditunggu-tunggu gitu. Kapan nikah, kapan nikah. Terus tiba-tiba 37 tahun mendapatkan single mom, saya ngeri gitu kan. Aduh gimana ya, saya juga jadinya nggak confidence lah gitu. Gimana, coba tanya sama mamah lah. Buat saya ridho mamahmu tuh penting banget gitu. Kalau ridho mamahmu dari hati mamamu oke, pasti Allah mudahkan kok, saya bilang gitu. Ternyata beliau tanya lagi, tanya terus. Jangan sampai ada yang mengganjal gitu kan. Saya takut, karena buat saya setelah menjadi istri, ridho saya di suami dan ridho suami di ibu gitu. Itu yang saya selalu ingatkan beliau gitu. Setiap hari hampir saya ingatkan. Jadi setiap hari itu kita ya setiap hari video call ya sama mama ya. Setiap saat video call, setiap hari video call. Jadi karena buat saya maunya ada saya di hidup beliau lebih mesra sama keluarganya, lebih dekat lah, lebih lebih hangat lah sama keluarganya. Dan alhamdulillah. Setelah perjuangan yang sudah lewati bersama, terus akhirnya berbuka, gimana di perasaannya Mbak Nila sama Mas Novel? Dan setelah kita menikah itu kita anggap kayak nggak terjadi apa-apa, kayak masih gimana ya? Nggak percaya gitu. Tiba pas bangun tidur, kok ada kak? Kita telepon-teleponan. Iya gitu. Saya nggak cuma dengar suara kamu, ada kamu di depan saya gitu. Jadi saya kan cuma kalau untuk mempersiapkan sebelum pernikahan kan by phone, kadang kita ketemu ya memang untuk mempersiapkan ya sudah, setelah itu sudah gitu kan. Cuma by phone. Paling merasa berbeda setelah akhirnya menikah? Beliau ngomong banget lah. Beliau gitu ngomong, karena saya baru hijrah, kadang iman masih naik turun gitu ya. Beliau tuh yang dengan lembut ajak, ayo sayang yuk, kan mau ke surga sama-sama kayak gitu. Itu yang buat saya itu apa ya, yang lain tuh lewat lah gitu. Takdir yang telah ditetapkan Allah memanglah indah. Semuanya sudah ditentukan dan bukan sebuah kebetulan belaka. Allah telah menyiapkan kisah-kisah terindah untuk setiap hambanya. Yang harus dilakukan oleh setiap manusia adalah terus berdoa dan berikhtiar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.